Halo, selamat datang kembali di Pawon Makjo. Kali ini saya akan membuat roti unti kelapa. Oke, langsung aja saya sebutin bahan-bahannya. Yang pertama adalah kelapa parut, ini yang muda ya. Saya menggunakan sepertiga butir karena saya nggak mau buat banyak-banyak. Kemudian untuk bahan untinya ini saya kasih garam sepertiga sendok teh. Kemudian gula saya pakai 10 sendok makan, boleh lebih, boleh dikurangin, itu sesuai selera aja ya gitu. Terus kemudian untuk kulit rotinya atau untuk rotinya saya menggunakan terigu sebanyak 300 gram gitu. Terus saya juga menggunakan 2 kuning telur ya. Terus ini juga saya gunakan vermipan sebanyak setengah sendok makan. Terus untuk menteganya saya gunakan sebanyak 3 sendok makan. Langkah pertama saya mau aktifkan dulu raginya ya. Ini raginya saya aktifkan dengan menggunakan gula sekitar 4 sendok makan ya. Kebetulan saya nggak ada stok susu, jadi saya di sini hanya menggunakan air putih hangat satu cangkir lah, 3/4 cangkir. Itu kita tuang aja di sini. Kalau udah kita aduk-aduk sampai larut ya ragi dengan gulanya. Kalau udah diaduk-aduk, kita diemin nih sekitar 5-8 menit sampai dia keluar busanya atau buih-buihnya ya. Nah, ini udah berbuih setelah didiamkan selama 5-8 menit. Tuh kelihatan kan ya, ada buih-buihnya, ini tandanya raginya udah bisa digunain, udah masih aktif tandanya. Kalau nggak berbuih tandanya udah aktif, jadi jangan dipakai ya. Sekarang kita siapkan wadah. Kita sekarang mau bikin ininya ya, rotinya. Sekarang masukin aja nih terigunya dengan si ragi yang udah tadi kita aktifkan ya. Tuh kita masukin semua. Ini memang kelihatannya kayak cair banget ya, itu nggak usah khawatir karena kalau adonan roti yang cair gini nantinya bisa bikin adonan jadi lebih empuk gitu. Ini diaduk-aduk aja menggunakan sendok. Ntar kalau rasanya udah oke untuk diulenin pakai tangan, barulah pakai tangan, atau mau pakai centong pun juga nggak masalah ya kalau nggak mau tangannya lengket. Terus masukin kuning telurnya semua, kita masukin, jangan sisain. Aduk-aduk lagi. Kalau udah agak rata, terus kalau misalkan terlalu lengket boleh juga kok tambahin terigu sedikit-sedikit aja, tapi ya jangan terlalu banyak, nanti keras. Nanti kalau udah setengah kalis udah mulai boleh kita masukin itu ya, menteganya. Oke, sekarang saya masukin menteganya 3 sendok makan atau setengah dari itu aja ya. Sisanya buat ngoles-ngoles. Nah, ini saya ulenin sampai kalis. Saya sih nggak mau sampai yang kalis sampai ada kayak kayak karet melar-melar gitu, karena nih hanya untuk bikin roti jadul aja ya. Jadi nggak perlu yang sampai roti moist banget gitu.
Nah, biar agak enak kita pindah ke ini ya, ke talenan besar. Kita ulen-ulenin di sini, ditabur-tabur dulu pakai tepung, terus kita ulenin sebentar aja sih, gak usah sampai 10 menit 15 menit, karena ya itu tadi, kalau roti warung itu kan yang nggak perlu yang ngembang-ngembang banget tuh, yang bersarang-sarang banget gitu, nggak kayak gitu. Jadi sederhana aja, simple aja buatnya, nggak usah seperti pada umumnya kita bikin roti yang ulenin sampai kalis banget, sampai melar, sampai elastis, itu nggak perlu sih. Oke, segini udah cukup kayaknya ya. Kita bulet-buletin kayak gini, dirapihin dulu. Terus kemudian kita taruh di wadah, diistirahatkan atau di proofing sampai dia mengembang. Di menit kira-kira 30 menit deh. Ini saya oles dulu pakai mentega ya, biar atasnya tuh gak kering. Langkah selanjutnya kita siapin rice cookernya. Saya mau panasin dulu rice cookernya untuk masak unti kelapanya ya. Di sini saya menggunakan mode menu cepat gitu. Jadi kalau untuk ngosreng ya, metode kayak gini lebih enak pakai mode yang memasak cepat. Kita tekan menu, dia akan geser ke mode cepat. Nah, itu di sini ya, kelihatan nggak ya? Tuh mode cepat. Terus kemudian langsung pencet start aja, terus tutup deh. Kalau dirasa udah cukup panas, udah mulai boleh kita masukin kelapanya. Terus kita masukin juga gulanya. Tuh semua masuk. Terus juga 100 ml air. Kemudian garam juga ya, jangan lupa. Ini garamnya segitu. Oke, masuk juga dia. Kita aduk-aduk dulu sebentar sampai rata. Terus setelah itu baru boleh kita tutup lagi ya. Kita masak itu, kita biarin aja. Tapi jangan lupa ya, sesekali dibuka gitu, dilihat apakah airnya udah surut ataukah belum, sambil juga diaduk-aduk kayak gini. Ini kayak sebentar lagi juga udah mau matang sih. Kita tutup lagi aja sebentar nanti sampai airnya agak menyusut. Tapi jangan terlalu kering banget, karena nanti jadinya sepak kelapanya, jadi nggak enak, jadi seret gitu dimakannya ya. Nah, udah seperti ini kurang lebih, masih agak lembab-lembab, nggak terlalu kering. Ini enak, ini rasanya agak-agak juicy gitu ya. Nah, yang seperti ini. Nah, urusan unti udah selesai. Nah, kita lihat ini dia udah mengembang. Tuh, kita keluarin aja dari wadahnya ke talenan, karena saya mau bagi jadi beberapa bagian. Dan kemudian saya bagi isinya, yaitu unti kelapa. Ini adonan saya potong-potong, kemudian nanti saya timbang
kira-kira satu buahnya itu antara 40 sampai 45 gram ya, satu rotinya. Kalau udah dibagi-bagi, sekarang saatnya kita kasih isian. Kayak gini, kita giling-giling biar agak melebar, terus jadi gampang ininya ya, kasih isiannya. Nah, kalau masalah isi ini sesuai selera, cuman karena saya nggak begitu suka isian yang terlalu banyak, jadi sedang aja sih, sekitar 1,5 sendok lah. Lagian juga agak susah kalau fillingnya terlalu banyak, takutnya nanti isiannya keluar-luar ketika dimasak gitu. Ngebungkusnya susah kalau terlalu banyak isian. Nah, ini kita tutup dia, terus dicubit-cubit biar isiannya nggak keluar ya. Nah, ini kita cubit-cubit aja biar isiannya nggak lari kemana-mana. Terus kita sedikit rounding biar rata permukaannya. Nah, ini udah kan, udah mulus, udah cantik kayak gini ya, menul-menul. Kalau udah kita olesin, sebenarnya nggak diolesin juga dia udah anti lengket sih, cuman saya mau biar ada efek mentega aja, ada asin-asinnya dikit gitu di bagian bawah rotinya. Ini kita panasin dulu rice cookernya. Saya di sini memilih menggunakan menu cake. Saya pakai feature untuk memasak cake ya. Kita susun aja rotinya, jangan dempet-dempet, nanti dia biasanya akan mekar ya. Gitu, saya sekali masak ini bisa masuk sekitar 4 roti deh. Biar nggak saling nempel ya. 4 roti itu udah lumayan cukup sih. Ini saya masak dengan rice cooker ini selama 40 menit karena metode cake itu kan 40 menit. Ntar sesekali kita bolak-balik aja gitu. Nah, ini udah saya balik ya untuk mempersingkat. Nah, ini dia. Jadi deh, tada. Nah, ini rotinya udah jadi. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.